Shalom anak didik Ibu kelas 8. Bertemu kembali bersama saya Ibu Silitonga dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Dalam video kali ini kita akan membahas materi dari bab 14 dengan judul Bersyukur dalam situasi sulit. Bab 14 ini adalah merupakan rangkaian dari bab-bab sebelumnya yang mempelajari tentang bersyukur. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan materi, terlebih dahulu kita berdoa, Ibu yang akan pimpin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih penyertaan Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini. Dan pada saat ini Bapa kami akan memulai pembelajaran kami melalui video ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati anak didik kami yang belajar dari rumah. Dan Engkau juga memberkati hamba yang memberikan pengajaran. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang menjadi bacaan Alkitab kita untuk materi bab 14 ini tertulis dalam Roma 5 ayat 3 sampai 4, Efesus 5 ayat 18 sampai 21, dan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kepada anak didik Ibu, silakan kamu buka Alkitab dan kamu baca ayat-ayat. Sekarang kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama kita lihat dulu pengantar. Pada pelajaran kali ini kita masih membahas tentang bersyukur. Karena masih ada satu hal yang belum kita selesaikan, yaitu bagaimana bersyukur dalam situasi yang sulit. Saat kita sedang bersuka, hati gembira, tentu mudah untuk mengucapkan syukur untuk semua yang kita terima dan alami. Namun pada saat berduka, bagaimana kita dapat tetap bersyukur? Dalam ukuran dunia, dengan mudahnya orang lain akan menuduh kita gila bila kita tetap mempertahankan sikap bersyukur pada saat berduka dan mengalami kemalangan. Akan tetapi, disinilah letak rahasia hidup bersama dengan Tuhan. Marilah kita sungguh-sungguh pelajari bagaimana sikap bersyukur dapat dilakukan baik dalam keadaan suka maupun duka. Agar anak didik Ibu semakin paham, simaklah video berikut ini.
anak didik ibu semua, dari video yang kamu tonton itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa manusia itu tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki, sehingga itulah yang menyebabkan manusia itu susah untuk bersyukur. Nah, bisa kita lihat arti bersyukur adalah ungkapan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Bersyukur dalam situasi yang membahagiakan adalah hal yang biasa. Namun bersyukur dalam situasi yang sulit adalah luar biasa. Bisakah kita melakukannya? Jawabnya harus bisa. Karena justru disinilah letaknya rahasia hidup bersama dengan Tuhan. Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Lalu bagaimana bersyukur dalam situasi sulit? Dalam Roma 5 ayat 3-4, Rasul Paulus menuliskan yang pertama, dan bukan itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Berarti Rasul Paulus mengajak kita untuk melihat jauh ke depan, bukan terpaku pada kesulitan kita, karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Jadi terkadang kesulitan yang kita hadapi itu adalah ujian bagi iman kita, apakah kita bertahan atau tidak. Dan apabila kita tahan uji, disitulah kita akan mendapatkan pengharapan. Dan pengharapan kita adalah Yesus Kristus. Kesalahan yang sering dilakukan oleh orang percaya adalah memiliki keyakinan bahwa bila Tuhan membimbing kita, maka kita tidak akan mendapatkan kesulitan dan semua yang kita inginkan dapat tercapai dengan mudah. Apakah kamu mengerti bahwa keyakinan ini dianggap salah? Perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, ada anggapan bahwa kita tidak akan mendapatkan kesulitan apabila kita dekat dengan Tuhan. Benarkah? Justru orang percaya akan diuji dengan berbagai kesulitan untuk semakin meneguhkan imannya. Dan pengharapan orang percaya adalah surga, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini bisa kita baca dalam Yohanes 14 ayat 2. Bagi orang percaya, hidup di dunia adalah hidup yang sementara, karena di surgalah ada kehidupan kekal. Artinya kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi jika ada yang menganggap bahwa ketika dekat dengan Tuhan maka kesulitan tidak akan pernah kita hadapi, itu adalah salah. Anggapan yang salah yang kedua adalah bahwa apa yang kita inginkan dapat kita peroleh. Apa jadinya bila semua yang kita inginkan dapat kita peroleh? Padahal manusia memiliki keterbatasan untuk mengetahui semua dampak dari perbuatannya. Kita bisa mendapatkan banyak kesenangan duniawi, tetapi kesenangan seperti ini sifatnya hanya sementara dan kita harus membayar mahal untuk kesenangan sesaat itu. Misalnya, ketika kita memilih untuk menjadi pecandu narkoba, memang nikmat sekali, tetapi hanya sesaat. Dan setelah itu tubuh kita akan mengalami hal yang tidak enak, yang menandakan bahwa sudah saatnya untuk mengkonsumsi narkoba lagi. Jadi dengan keterbatasan itu justru akan sangat berbahaya sekali bila apapun yang kita inginkan dapat kita peroleh. Jadi anggapan ini adalah anggapan yang salah. Nah, anak didik ibu semua, di sini ada salah satu tokoh perempuan Kristen yang bernama Fanny Crosby. Yang lahir pada tahun 1873. Dia adalah pencipta lagu yang berjudul Ku Berbahagia. Tentu anak didik ibu tahu lagunya. Fanny adalah wanita yang lahir normal, namun karena penyakit ia mengalami kebutaan total. Sebagai manusia, bila kita mengalami kebutaan, hal ini dapat dianggap sebagai suatu bencana karena kita tidak bisa melihat keindahan dunia lagi. Namun melalui suatu pergumulan panjang, Fanny akhirnya dapat menerima kebutaannya dan bersyukur untuk itu. Kisahnya ini bisa kamu baca pada buku paket halaman 106 sampai 107. Ia menulis, "Oh betapa bahagianya jiwaku walaupun saya tidak dapat melihat. Saya memutuskan untuk merasa bahagia dalam kehidupan di dunia ini.
betapa banyaknya berkat yang saya nikmati yang justru tidak dimiliki oleh orang lain. Menangis dan mengeluh, saya tidak dapat dan tidak akan melakukannya. Itu adalah salah satu ungkapan yang dituliskan oleh Fanny Crosby. Mengapa Fanny Crosby mengatakan hal seperti itu? Karena ia tetap melihat bahwa Tuhan mengasihinya melalui kebutaannya. Fanny melihat dengan mata hati bahwa Tuhan menyiapkannya untuk tugas khusus. Dia menjadi penulis lagu dengan syair-syair yang sangat indah, dan itu adalah salah satu bukti bahwa Fanny dipakai Tuhan dengan istimewa. Jadi kepada anak didik ibu semua yang mengalami kebutaan saja seperti Fanny Crosby, dia tetap bersyukur, dia tetap bersuka cita, dia tetap bahagia karena dia percaya Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidupnya. Apalagilah kita, anak didik ibu semua yang dalam keadaan normal dengan semua keunikan dan talenta yang kamu miliki. Kamu bisa mengembangkannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita bisa belajar dan meneladani sikap Fanny Crosby. Walaupun dengan kebutaannya, dia senantiasa bersyukur. Ketika kita bisa bersyukur dalam keadaan yang sulit, kita sudah melakukan apa yang Tuhan minta. Sekaligus kita mengakui bahwa Tuhan yang berkuasa atas segalanya, termasuk atas kesengsaraan atau kedukaan yang kita alami. Baru setelah kita mengakui kuasa Tuhan, Ia bekerja untuk menolong kita keluar dari kesulitan itu. Sebaliknya, bila kita terus mengeluh dan menggerutu untuk semua kesulitan yang kita miliki, kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan tetap ada dan Ia tetap melihat dengan penuh iba terhadap kita, menunggu kita untuk memalingkan mata, hati, dan pikiran kita kepadanya. Ingatlah bahwa Tuhan kita lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi. Nah, anak didik ibu semua, bersyukur adalah sikap hidup yang ditunjukkan baik pada saat duka maupun duka. Bersyukur dalam situasi sulit justru menunjukkan bahwa hidup kita ada dalam kuasa Tuhan. Jadi anak didik ibu semua, tetaplah bersyukur apapun yang kita alami, ketika kita bersuka maupun ketika kita berduka. Sekarang kita masuk evaluasi. Di sini ibu sudah menyiapkan 4 soal. Yang pertama, apa alasan utama bagi anak-anak Tuhan untuk tidak mengeluh pada saat mengalami kesulitan? Yang kedua, berilah contoh nyata bahwa kamu tidak mengeluh walaupun situasi yang kamu hadapi sangat sulit. Yang ketiga, apa yang kamu lakukan saat kamu menghadapi kesulitan? Dan yang keempat, tulislah ayat Alkitab yang menguatkanmu saat kamu menghadapi kesulitan. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Kita akan bertemu kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih. Shalom.